Dan Allah mencintai manusia yang masih mau bertahan walau letih dan penuh cacat. Tapi ingat, jangan bangga kalau cacat, dan jangan sombong kalau sempurna. Welcome to my channel. Pagi masih muda di pesantren Al-Hikam. Burung-burung bersahutan di atas pepohonan trembesi yang menaungi halaman pesantren. Di serambi depan langgar kayu, Pak Kiai Ato duduk bersila, memegang kitab Al-Hikam yang sudah menguning di tepinya. Di hadapannya, dua santri duduk dengan khidmat. Kang Udi yang dikenal serius tapi mudah panik, dan Ali yang selalu tampak tenang, kadang terlalu santai. "Udi, baca bagian yang tadi kamu tandai," ujar Pak Kiai Ato sambil menyeruput kopi hitamnya. Kang Udi mengangguk, membuka lembaran kitab dengan hati-hati. Suaranya agak bergetar saat membaca. "Min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal." Sebagian dari tanda mengandalkan amal, lanjutnya menerjemahkan, adalah berkurangnya pengharapan ketika ada cacat dalam amal itu. Pak Kiai Ato mengangguk pelan. "Nah, ini yang sering jadi penyakit orang-orang saleh tapi tidak sadar bahwa dirinya sedang tergelincir. Kalian tahu artinya?" Ali mengangkat tangan. "Maksudnya, orang yang amalnya rusak terus jadi pesimis karena merasa nggak mungkin diterima oleh Allah." "Betul, tapi lebih dalam dari itu," jawab Pak Kiai Ato. Ia meletakkan cangkirnya dan menatap mereka berdua. "Dulu, ada seorang lelaki yang tiap malam tahajud, tak pernah putus. Tapi satu malam ia ketiduran, bangunnya kesiangan, subuh pun hampir lewat. Ia menangis, bukan karena kehilangan waktu ibadah, tapi karena ia merasa Tuhan tak lagi mencintainya." Kang Udi menyela, "Tapi kan itu bagus, Pak Kiai. Menyesal karena ibadahnya bolong?" Pak Kiai tersenyum lembut. "Menyesal itu bagus, tapi rasa putus harap karena amal bolong, itu tanda kamu menggantungkan diri pada amal, bukan pada Tuhan. Hati-hati, Di." Sunyi sebentar. Angin berembus membawa aroma bunga kenanga yang digantung di jendela langgar. "Jadi," lanjut Pak Kiai Ato, "jika kalian sholat dengan khusyuk, jangan merasa aman. Dan jika kalian lupa, jangan langsung merasa celaka. Karena bukan amal yang menyelamatkan kita, tapi rahmat Allah." Ali mengangguk pelan. Kang Udi tampak termenung. "Tapi Pak Kiai," tanya Kang Udi lagi, "kalau begitu, buat apa kita beramal? Toh yang menyelamatkan rahmat, bukan amal kita?" Pak Kiai Ato tersenyum lebar kali ini. "Pertanyaan bagus. Kamu ini seperti orang yang sedang mendayung perahu di tengah sungai, lalu berkata, 'Toh yang menentukan arah angin, bukan saya. Buat apa saya mendayung?' Begitu. Amal itu dayungmu, Di. Rahmat Allah itu anginnya. Tapi jangan berpikir dayungmu yang membuatmu sampai. Tugasmu hanya mendayung. Angin itulah yang membawa." "Kalau mendayungnya jelek?" tanya Ali, mengangkat alis. "Ya tetap mendayung. Jangan berhenti hanya karena dayungmu patah sedikit. Teruskan, karena yang penting bukan seberapa bagus dayungmu, tapi apakah kamu masih mau bertahan di atas perahu atau melompat ke sungai." Kang Udi menarik napas panjang. "Pak Kiai," katanya lirih, "jadi, kalau saya salat malam tapi kadang ngantuk, kadang malah mikirin utang, itu nggak usah bikin saya patah harapan ya?" "Justru itu tanda kamu manusia, Di. Dan Allah mencintai manusia yang masih mau bertahan walau letih dan penuh cacat. Tapi ingat, jangan bangga kalau cacat, dan jangan sombong kalau sempurna. Jalani saja dengan rendah hati sambil terus berharap." Pak Kiai Ato lalu menutup kitab Al-Hikam. "Sudah, ayo kalian bantu Ibu Nyai di dapur. Hikmah hari ini cukup satu saja. Tapi kalau benar-benar paham,
Satu pun cukup untuk seumur hidup. Ali tertawa kecil. Kalau saya sih, pahamnya nanti malam Pak Kiai. Pas lagi galau. Bagus, sahut Pak Kiai Ato. Karena galau bisa jadi jalan untuk kenal Tuhan, asal jangan cuma jadi bahan status. Mereka tertawa. Hari beranjak siang. Dan para pejalan menuju Tuhan kembali melangkah dengan amal yang mungkin cacat, tapi dengan harapan yang tak pernah padam. Hikmah. Amal yang cacat, tapi jika dikerjakan dengan rendah hati, lebih baik daripada amal yang sempurna, tapi penuh ujub. Allah melihat hatimu, bukan hanya ibadahmu. Jangan putus asa karena merasa amalmu tidak sempurna. Tugasmu adalah bertahan, terus beramal, dan tidak melompat dari perahu. Karena Allah menilai keikhlasan, bukan kesempurnaan. Yakinlah bahwa rahmat Allah itu maha luas dan pasti turun untuk hambanya yang mau beramal. Demikian kisah serpihan hikam kali ini. Semoga ada cahaya hikmah yang menyentuh hatimu. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan komen ya. Jazakumullahu bi khair. Dan jika kamu penasaran tentang kamu sekarang sedang berada di makom apa dan apa yang harus kamu lakukan, jangan lewatkan dan simak video selanjutnya. Makom Tajrid dan Makom Asbab. Sebuah kisah yang akan membuka mata, menyentuh hati, dan membuat kita berpikir ulang tentang hidup kita sendiri. Sahabat hikam harus tetap semangat. Semoga kita sehat selalu. Amin.